Tim pembela ulama dan aktivis menanggapi keputusan Bareskrim soal dihentikannya penyelidikan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya, mereka menolak keputusan tersebut dan meminta gelar perkara khusus ke Bareskrim Polri. Tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut tim hukum TPUA, penyelidikan tersebut dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Terlebih, pengumuman tersebut tidak sesuai prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI. Oleh karena itu, TPUA meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki Saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengumumkan ijazah Jokowi asli dan penyelidikannya pun dihentikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut salah satu syarat keaslian ijazah menurut penelitian harus memiliki kecocokan dari 3 contoh asli ijazah lainnya. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 1115, ijazah 1117, dan ijazah 1120. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 1115 dan 1117 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 11, 20. 11, 17 tidak identik dengan 11, 20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 1120 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, pemirsa, meski telah dinyatakan asli oleh Bareskrim, kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Ya, dengan masih berjalannya kasus ini, pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada yang menjadi tersangka. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya.
Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah isu ijazah palsu, pemirsa, mantan Presiden Jokowi mengaku dahulu nama aslinya adalah Mulyono sebelum berganti nama menjadi Joko Widodo. Ya, namun Jokowi membantah kabar ia juga punya nama Purwoko saat masih kecil. Itu gimana tanggapan? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan nggak. Yang jelas saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan jadi ganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya. Umur berapa itu, Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah. Sebelum SD. Kok bisa berganti, Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Berarti yang Purwoko itu memang belum lalu, Pak? Belum.